Jadi kalau ingin menghasilkan ternaknya produktivitasnya itu tinggi, Tinggi, yang nggih. pertama harus mencari genetik. Genetik yang unggul. nggih. Genetik yang unggul. Jadi misalkan kita mengabaikan ibaratnya menutup genetik nggih, Pak. Nggih. Jadi performa kita ya, malah keuntungan tertinggi hanya 70% ini. Oh, ngaten. Ini ya. Nggih. Apalagi tapi ini satu kesatuan, Pak. Kalau dihilangkan satu, Nggih. nanti itu tidak mencapai titik keseimbangan atau keuntungan tertinggi gitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, siang ini kita akan membahas sesuatu, bincang-bincang tentang peternakan dengan tamu kami yang sudah biasa mengisi di Hilwaya Farm. Oke, langsung saja kita temui. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambil duduk-duduk di sini santai, Dok, ya nggih. Santai. Kita bincang-bincang santai, wis ngomong sembarang apa tentang peternakan ini. Oke, kita sudah bersama Pak Dr. Sigit, Dr. Hewan Sigit ini. Ya. Gimana, Dok? Sepertinya sekarang itu kan banyak peternak pemula gitu. Ya, Nah, kedepannya ini peternak ini masih menjanjikan apa tidak ini kira-kira? Oh ya. Ya, terus sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hilwaya Farm tetap semangat dalam beternak. Nah, sekarang ini saya lihat di dunia media sosial itu banyak sekali peternak pemula Nggih. atau pemuda milenial ingin beternak. Nah, nanti gimana kalau sudah banyak, apakah tetap menjanjikan dunia ternak ini apa semakin menurun? Nah, ini sebagai pertimbangan saya, Pak, ya. Nggih. Ini kalau dunia peternakan ini semakin lama semakin berkembang, semakin maju, saya rasa bisnis ini masih cukup menjanjikan. Karena semakin bertambahnya taraf hidup manusia, otomatis kebutuhan protein itu, protein hewani, masalah makan, masalah gaya hidup itu akan semakin meningkat, Pak. Justru meningkat, nggih. Justru meningkat. Oh, gitu. Seperti kehidupan semakin sejahtera, masyarakat nanti semakin meningkat, makan itu sebagai Maunya enak. Nah, ya begitu. Jadi ketersediaan pangan itu selama manusia itu berkembang, kebutuhan pangan pasti akan meningkat. Oh, gitu. Nggih. Jadi untuk bisnis kambing, domba itu masih sangat menjanjikan. Masih menjanjikan. Iya. Apalagi kalau untuk ibaratnya kan begini, nanti kalau sudah banyak gimana Jualnya. gimana, nanti pasarnya untuk hasil akhirnya bagaimana. Kebutuhan daging itu dari dulu sampai sekarang terus meningkat menurut data, Pak. Nggak ada yang mengalami penurunan karena semakin bertambahnya kemajuan itu semakin terus diikuti oleh konsumsi yang meningkat. Gitu. Betul. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa beliau ini selain sebagai dokter hewan itu juga sebagai peternak. Ya. Beliaunya kambingnya banyak dan dombanya juga banyak. Dan juga mengumpulkan masyarakat sekitar juga ya, membuat Ya, paguyuban itu ya. Ya, baru Di merintis daerah, ini ya. Baru merintis. Insya Allah kalau jadi itu nanti jadi beternak itu maju bareng, kalau kenyang ya kenyang bareng, kalau luwe bareng gitu ya. Iya, betul. Tapi insya Allah kalau kita itu sama-sama, bukan berarti saya mungkin dari akademisi, berarti dari yang sudah menempuh pendidikan dokter itu jauh lebih pandai, bukan. Karena ilmu itu didapat dari kandang, Pak. Oh gitu ya, langsung praktek ya. Langsung praktek, kita tukar pengalaman. Intinya sharing kita Ya, itu, betul. tukar pengalaman. Biasanya buahnya ini nyun sewu, teman-teman itu yang saking seringnya melihat YouTube dak mungkin. Ya. WA tanya itu, tapi ternyata belum punya ternak. Banyak itu. Terus jadi repot juga menjelaskannya. Yang penting kalau memulai bisnis untuk beternak atau bisnis apapun, yang penting itu memulai saja dulu. Learning by doing. Jadi kita melakukan nanti juga akan sambil jalan. Ya, belajarnya nanti akan sambil jalan itu. Nah, ini mungkin kita sambil jalan-jalan, Dok. Iya. Monggo.
biar ini ya, HP-nya ketinggalan ya. Ya. Nah, ini untuk mungkin kedepannya kalau sudah punya kambing banyak seperti ini akan timbul permasalahan itu kan semakin banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas ternak ya. Nah, nih. Terus tip dan triknya gimana dok supaya anakannya nanti banyak terus tambah asetnya kan meningkat berarti. Ya. Kalau ingin beternak, ingin meningkatkan produktivitas ternak itu dipengaruhi 3 hal, Pak. Oh ya. Yang pertama bibit Ya. atau genetik. Oh gitu. Jadi kalau genetiknya bagus, nanti performa hasilnya juga bagus. Jadi kalau genetiknya mohon maaf kurang bagus, nanti meningkatkan performa juga kurang produktif lah. Pemilihan bibit itu juga penting Ya, ya. nanti mungkin sedikit gambaran lah nanti di papan tulis nanti saya akan jelaskan prosentasenya. Itu Terus? bibit yang pertama, yang kedua nanti pakan. Jadi bibit, genetik, kedua pakan. Nah, pakan ini sangat utama karena pakan yang berkualitas itu akan meningkatkan performa. Nah, performa yang baik akan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau pakannya bagus, ternaknya gemuk-gemuk, sehat, otomatis tidak ada penyakit. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen kandangnya. Manajemen kandang, manajemen kesehatannya, terus manajemen pemasarannya. Nanti harus tahu timing peternak itu kapan waktu jual yang efektif, kapan yang jual yang keuntungannya yang tertinggi, yang pada bulan apa itu harus tahu gitu, Pak. Jadi tidak begitu punya ternak nanti bingung, ibaratnya seperti itu. Nah, seperti ini domba di sini ada domba dorper, Pak. Ini domba dorper full blood, Pak. Ya, ini full blood ini kalau dorper full blood ini genetik, kalau keunggulan domba dorper otomatis kualitas dagingnya kan istimewa. Makanya lahap untuk daerah-daerah tropis itu kondisi domba ini sangat cocok. Untuk ketahanan tubuhnya katanya juga bagus, lebih bagus dok ya. Nah, terus kemudian jadi selain kita memilih bibit, terus kemudian apalagi tadi mulai pakan, terus kemudian manajemen, tentunya kan kita nanti harus tahu dok cara membuat pakan yang bagus itu bagaimana ya, terus membuat manajemen kandang yang bagus bagaimana. Itu mungkin ada tip-tip dari Pak Dokter ini supaya kalau pakan itu bisa mempengaruhi produktivitas sampai 40% dari peternakan itu, Pak. Gitu ya, sampai 40% ya. 40%. Ibaratnya kalau kita pakannya kurang bagus, nanti hasilnya kan kurang bagus juga. Ya, nanti kedepannya kita bisa nanti mungkin para peternak atau para yang melihat tayangan-tayangan di dunia peternakan ingin lebih lanjut, itu bisa ikut di waktu pelatihan di Hilwaya Farm nanti tanggal 19-20 tanggal 19 sampai 20 Agustus. Nanti setelah hari kemerdekaan kita mari merdeka beternak. Kita mewujudkan kemandirian bangsa melalui protein hewani dengan cara beternak kambing. Nanti bisa ikuti, nanti di deskripsi ada untuk waktunya, kapan pelatihannya. Nanti ingin memperoleh yang didapat dari pelatihan itu apa saja. Nanti kita kupas tuntas bagaimana genetik yang bagus, bagaimana pakan yang bagus, terus bagaimana kesehatan yang bagus, terus bagaimana nanti produktivitasnya yang tinggi. Produktivitas yang tinggi itu yang bagaimana gitu. Salah satu pembicaranya adalah beliau ini, teman-teman. Ya, nanti memaparkan tentang kesehatan hewan, keswan atau trik dan tips supaya produktivitas ternak kita itu tinggi gitu bagaimana. Mungkin bisa dipaparkan di papan tulis, Dok? Ya, bisa. Papannya tinggi. Ini. Nah, mungkin kalau ingin lebih gamblang, kalau ada angka mungkin mudah diingat, Tapi kalau kita ngomong mungkin nanti kurang paham mungkin,
Kalau tentang angka itu selalu menarik. Ya, produk. Nah, ini bisa dipengaruhi gini, Mak ya. Ini adalah Genetik. Nih, nah, terus ini pakan, yang ketiga manajemen nih. manajemen. Sebenarnya kalau peternak ingin sukses, ya 3 hal ini yang harus diperhatikan. Nih. Baik itu beternak sapi, kambing, domba. Nah, ini kuncinya. Kuda sama ya. Sama. Kalau ingin kuda ingin menghasilkan genetik yang bagus, berarti ya kita belajar genetik. Genetiknya. Nah, genetik ini bisa mempengaruhi sampai 30%, Pak. Jadi Nah, 30%. Jadi 30%, terus Oke. ini pakan ini 40 sampai 50%. wah besar ya. Besar ini Pakan pengaruhnya besar, pengaruhnya. sangat besar sekali. Oke. Terus yang ini manajemen, baik manajemen kesehatan, manajemen kandang, Kandang. terus ini manajemen pemasaran. Nggih. Ini menduduki 30%. Oke. Nah, ini. Jadi kalau ingin menghasilkan ternaknya produktivitasnya itu tinggi, Tinggi, yang nggih. pertama harus mencari genetik. Genetik yang unggul nggih. Genetik yang unggul. Iya. Jadi misalkan kita mengabaikan ibaratnya menutup genetik nggih, Pak. Nggih. Jadi performa kita ya malah keuntungan tertinggi hanya 70% ini. Oh, ngaten. Ini ya. Nggih. Apalagi tapi ini satu kesatuan, Pak. Kalau dihilangkan satu, Nggih. nanti itu tidak mencapai titik keseimbangan atau keuntungan tertinggi gitu. Nggih. Nggih. Nah, misalkan nanti Makanya pakan ngawur misalkan. pakan ini kita tidak ikuti pakan, misalkan Nggih. pakannya pokoknya yang penting kita kasih pakan Yang gitu. penting hidup. Nggih. Nanti genetiknya dia tidak bisa unggul Betul, nggih. karena pakan ini sebagai pondasi. Kalau Nggih. kalau digambarkan mungkin seperti ini, Pak nggih. Jadi segitiga ini. Jadi ini manajemennya. Nah, tapi ini ada namanya genetik. Genetik. Di sini pakan. Nggih. Nah, misalkan kita abaikan sendiri, ini kan tidak bisa berdiri, Pak. Iya. Nah, ini kan jomplang. Jadi pondasinya ya ini genetik dan pakan. Jadi genetik bagus, pakan bagus, insya Allah kita memanajemennya bisa mudah. Maksimal, iya. Nah, gitu. Nanti masalah manajemen ini nanti kita bahas waktu Pada pelatihan. waktu pelatihan Oke. itu ya. Mungkin genetik ini genetik apa yang unggul untuk kalangan untuk ibaratnya wilayah daerah tropis seperti di Indonesia, daerah Indonesia seperti ini. Mungkin kalau kambing itu bisa pakai kambing bur. Iya. Kalau untuk Domba itu domba apa? itu domba dorper gitu, Pak. dan Terus pakannya yang lain. pakannya ini berbeda-beda. Jadi ada pakan untuk anakan, Untuk indukan, indukan, bahkan untuk fattening, penggemukan. itu berbeda-beda. Beda. Nanti ada kriterianya sendiri. Ya. Indukan yang fase menyusui, fase mau melahirkan, itu ada. Ya, nggih, Itu nggih, atau nggih. pasca sabeh itu juga ada. Jadi itu teman-teman silahkan bagi teman-teman yang mau investasi ilmu karena Ya. ilmu itu juga investasi dong. Ya, Kita betul. investasi beli domba yang bagus-bagus tapi tidak punya ilmu itu juga hilang ininya. Mungkin ada investasi ilmu lagi nanti. Nah, itu kalau mau investasi ilmu silahkan mengikuti pelatihan peternakan yang ada di Hilwaya Farm. Nanti pematerinya bukan saya, tapi pematerinya dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Itu ada Pak Winarno, Prof Winarno atau biasanya terkenal Profesor Mukidi, nanti dengan Pak Dr. Hewan Sigit juga. Nah, itu insya Allah kita akan membahas secara tuntas tentang seputar pakan, kandang, dan manajemen kesehatan hewannya. Jadi jangan lupa tanggal 19-20 Agustus hadir di Hilwaya Farm untuk mengikuti pelatihan manajemen peternakan khususnya domba dan kambing. Ya, sapi juga ruminansia pokoknya. Tuh, nih. Monggo Pak Dok, ada lagi mungkin yang disampaikan kepada teman-teman.
nanti kalau panjang-panjang nanti ilmunya tidak keserap. Oh gitu ya. Ya sedikit saja yang mengenai produktivitas ternak. Yang penting sebagai peternak kita harus tahu mengenai genetiknya, pakan yang berkualitas bagaimana, terus manajemennya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Siap. Nanti berlanjutnya ikut pelatihannya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Jangan lupa tetap sehat, karena kalau kita sakit, ternak kita siapa yang nyarikan makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.